Tadi pas Ibu masuk, alhamdulillah kelasnya bersih. Ibu lihat berarti yang tiket menjalankan tugasnya dengan baik. Tetap dipertahankan untuk kebersihan kelas ya. Kalau dengan kelas yang bersih, berarti kalian akan merasa nyaman untuk mengikuti kegiatan belajar. Karena kita tahu bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadirannya. Akila, Dokter, Bu. Akila juga cita-citanya dokter. Kita doakan semoga Akila tercapai cita-citanya. Harus dia belajar ya Akila ya. Akila anak yang bagus, pintar, kalian semuanya pintar. Arjun, TNI, Bu. TNI. Arjun cita-citanya TNI. Berarti Arjun kalau jadi TNI tidak boleh merokok ya. Dijaga kesehatannya. Baik. Dimas? Dimas jadi Brimob. Oke. Yunik mana? Ya. Yunik juga dokter ya, didoakan. Fatika? Oh jadi berarti pintar masak ya. Kapan-kapan nanti kita dulu Fatika masak ya. Bawa masakan sekolah ya. Kita makan bersama. Oke. Francisca? Aku ke bagian kesehatan ya. Kemudian Indah? Wah, ibu, Indah keren ya. Oke. Reza? Jaksa, Bu. Jadi jaksa harus yang jujur. Nggak boleh disogok ya, nanti ya. Kalau ada kasus yang salah, disalahkan yang benar dibenarkan. Maharani, mana Maharani ya? Apa? Maharani jadi pramugari. Jadi nanti ibu kalau pulang kampung gratis ya Maharani ya. Kita pesawatnya. Baik, kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, yang berhalangan hadir hari ini. Kita doakan semoga teman-teman kalian lekas sembuh, biar bisa lagi berkumpul sama kalian untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah ini kita merupakan pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas masalah siapa kemarin? Minggu kemarin tentang teks apa? Teks anekdot. Baik, sebelum kita masuk, ibu mau mengunci kalian dulu. Keluarkan dulu HP-nya. Ayo perhatikan. Keluarkan HP-nya. Ibu masukkan itu PIN-nya atau barcode-nya, silakan. Sudah terlihat? Tuh, masukkan PIN-nya. Bagian teks anekdot yang berisi inti dari cerita lucu disebut kita lihat Maharani. Kita beri bintang 1 buat Maharani. Oke, bagus. Gak apa-apa ya. Kita lanjut soal yang nomor 2. Ciri-ciri teks anekdot adalah oh, keren, 17 benar. Asik, alhamdulillah. Kita lihat siapakah? Belum. Afifah. Oke.
cukup memahami tentang pertemuan pertama tentang teks anekdot. Baik, itu dari pengertian. Ada apa lagi? Siapa yang masih ingat? Apa aja yang kita pelajari minggu kemarin? Apa aja di dalam teks anekdot? Ada ciri-ciri, pengertian, kaidah, tujuan. Oke. Sebelum kalian duduk berkelompok, kita lihat dulu apa sih sebenarnya pembelajaran hari ini yang akan kalian capai. Nah, bisa kalian perhatikan di sini tujuan pembelajaran kita hari ini sebelum nanti kalian kerja kelompok, bahwa peserta didik mampu menulis teks anekdot. Karena untuk teks anekdot ini ada 4 pertemuan, ada 4 minggu nanti kalian akan mengerjakannya. Nah, pada minggu kedua ini kalian dibagi menjadi kelompok. Peserta didik mampu menulis teks anekdot. Nah, baru nanti kalian duduk berkelompok. Ibu acak lagi untuk pembagian kelompoknya, ibu acak. Nah, silakan tim 1 Putri Nur, Raisa, Unik, Dimas, Dewa Indah. Tim 2 bisa kalian lihat di layar. Tim 3, tim 4. Silakan pindah duduknya. Silakan. Yang pindah atau yang diem, ayo. Silakan. Lihat namanya. Ya, perhatikan nama-nama anggota kelompoknya. Ini nama-nama kelompok kalian. Ini bukan kelompok krisis, didirikan. Ini kelompok orientasi, tolong didirikan. Mudah. Nah, siapa yang masih ingat? Mengapa ibu memilih nama kelompok dengan kata-kata ini? Ini bagian apa dari teks anekdot? Struktur bagus. Ini struktur teks anekdot, ya. Nah, ini kelompok reaksi. Baik, nama-namanya sudah ada di masing-masing kelompok. Bagus, kalian masih ingat kenapa ibu ada memilih nama reaksi, orientasi, krisis, koda, dan abstrak? Karena itu merupakan bagian dari struktur. Ya, bagus. Nah, sebelum kalian lanjut, ibu bagikan dulu LKPD. Di sini ada LKPD yang harus kalian diskusikan sama teman kelompok. Perhatikan ya, perhatikan perintah yang ada di LKPD-nya. Baik. Nah, kalian lihat kalau ada perintah atau yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan ke ibu. Ingat dulu langkah pertama apa? Baik, sambil kalian mengerjakan, nanti kemudian kalian tentukan temanya atau topiknya. Lanjut, nanti setelah kalian menentukan topik atau temanya, kalian buat kerangka karangan atau langkah-langkah untuk ke tahap menulis teks anekdot. Nah, setelah nanti kalian buat kerangka karangannya atau langkah-langkahnya, baru penuangan gagasan ide dengan cara mengisikan pokok cerita sesuai struktur. Nah, nanti kalian kembangkan ya. Nah, di sini ada penilaian antar teman. Nanti selama kalian mengerjakan cari di HP untuk menentukan temanya seperti apa, menggunakan HP-nya, kemudian kalian diskusikan, kalian ingin mengambil topik atau tema tentang apa.
Sudah? Belum? Oke, belum ada. Kelompok moda, apa ada kendala yang masih membingungkan? Tentang apa? Yang masih bingungnya tentang apa? Oh, sebelum menentukan judul kan kalian disuruh kan pilihlah suatu kejadian lucu atau menarik yang terjadi di dalam kehidupan. Ambil dulu satu contoh yang lucu atau tunjukkan dulu. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Iya, Indah, silakan Indah. Indah. Pokok pikiran, ide atau tindakan tertentu yang akan melatar belakangi dan mendorong seseorang memilih caranya. Nah, tentang pokok pikiran atau ide seseorang tentang menulis suatu karangan kata Indah. Oke, beri Indah satu juta. Coba yang lain, siapa yang bisa mengajarkan apa itu tema? Silakan. Silakan, siapa lagi? Oh iya, silakan. Bella. Tema adalah ide atau gagasan utama yang disampaikan pengarang cerita. Gagasan utama atau ide yang ingin disampaikan pengarang cerita. Baik, kita beri dulu Bella satu bintang. Oke Bella, terima kasih. Sosial, oke. Kelompok krisis temanya sosial. Tulis di langkah yang kedua. Tulis. Kalian sudah bisa menentukan temanya sosial. Koda, temanya apa? Temanya hukum. Tulis, temanya hukum. Koda, temanya hukum. Oke, abstrak, temanya apa? Abstrak, temanya politik. Tulis di LKPD. Nah, siapa lagi tadi orientasi yang belum? Kita tunggu dulu. Orientasi? Kesehatan. Orientasi temanya berhubungan dengan kesehatan. Oke, dituangkan di situ kesehatan. Nah, sudah bisa masing-masing kelompok sudah memiliki tema atau topik yang akan kalian jadikan ke dalam tulisan. Tulisan itu nanti akhirnya menjadilah semacam teks cerita. Teks cerita apa? Teks anekdot. Nah, sekarang ibu ingatkan kembali dalam teks anekdot itu sering dikenal dengan teks apa? Teks anekdot. Ayo, teks anekdot. Nanti bingung, tema udah bisa, tapi nanti diubah menjadi tulisan teks anekdot udah lupa lagi. Ya, silakan, lagi. Teks yang menceritakan sesuatu yang lucu. Oke. Nah, berarti tadi kelompok koda itu temanya apa? Nah, hukum. Di dalam nanti hukum itu nanti ada bagian-bagian lucu. Tapi bintang buat lagi. Oke. Kelompok abstrak sebutkan dulu langkah atau kerangka karangan. Langkah dalam menulis satu aja. Apa? Abstrak? Abstrak? Siapa abstrak? Apa
jadikan sebagai latar belakang untuk menulis teks anekdot. Oke, udah masuk. Langkah yang ini bintang buat kelompok orientasi. Ada lagi? Oke, kelompok reaksi Arjun. Menentukan tokoh yang terkait sesuai dengan permasalahannya. Berarti harus disesuaikan dengan apa? Tadi permasalahan tadi yang masing-masing tadi ditanya sesuaikan dengan temanya. Oke. Masih adakah langkah-langkah berikutnya? Iya, silakan. Udah. Mengunci peristiwa ke dalam alur dan struktur anekdot yang mengikuti abstrak, orientasi, inspirasi, dan koda. Oke, dari kelompok koda bisa tadi merinci struktur. Bahwa struktur si abstrak, koda, krisis, orientasi, reaksi harus ada di dalam teks anekdot. Penjadwalan, kita susun jadwal. Kita membuat kesepakatan karena kita masih ada 2 pertemuan lagi. Berarti kalian harus bisa nanti menghasilkan teks anekdot nanti selama 2 minggu. Apakah masing-masing kelompok bisa menyelesaikannya? Bisa. Oke. Jadi kalau 2 minggu lagi hasil teks anekdotnya selesai, kira-kira tanggal berapa Pak? Coba dibuka HP tanggal berapa, dia dicatat dulu. Tanggal 3 Februari. 3 Februari. Baik. Berarti nanti untuk hasil kita sepakat bahwa hasil tulisannya nanti pada tanggal 3 Februari. Baik, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, nah, Ibu tanya lagi. Penilaian tadi selama Ibu mengajar, yang paling banyak tadi dapat bintang sama Ibu tadi adalah Afifah sama Maharani. Siapa lagi tadi? Denisa. Nah, oke. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa? Nih, sebelum Ibu minta kalian menyimpulkan, Ibu mau tanya dulu, bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Nah, untuk mengungkapkan ekspresi kalian bisa memilih emoji. Ibu sudah menyiapkan emoji. Nanti di sini silakan kalian sesuaikan ya. Ibu tanya nanti kalian sesuaikan. Yang pertama, nanti ada beberapa emoji di sini. Kalian pilih. Emoji senyum dengan hati. Ini ada emojinya. Kemudian ada emoji pusing. Kalau siapa yang pusing nanti kalian pilih pusing. Nah, di sini ada beberapa. Kemudian ada bingung. Di sini ada bingung. Ada emoji bingung. Kemudian ada yang tersenyum. Nah, sekarang banyak ya, masih banyak lagi. Silakan wakilkan setiap kelompok. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Silakan kelompok abstrak maju, pilih. Silakan pilih Indah. Nih, apa yang kalian rasakan? Nah, coba lihat teman-temannya. Kelompok abstraksi selama mengikuti pembelajaran ini, dia apa tuh? Gambarnya penuh dengan hati. Oke, terima kasih. Lihatkan nama teman-temannya. Nah, apa Denisa? Coba lihat, Ibu tersenyum dengan kedua tangan. Oke, terima kasih. Silakan. Ya. Kelompok krisis memilih
emoji senang gitu. Oke, terima kasih. Orientasi. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Silakan pilih. Nah, oke, tersenyum dengan tangan terbuka. Terima kasih. Reaksi, silakan kelompok reaksi. Apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Nah, senyumnya banyak, logo-logonya banyak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, berarti kalian sangat senang. Oke, masih kelompok, masih ada yang membingungkan. Nah, kalau ibu lihat tadi semuanya sudah memahami. Kalau sudah memahami berarti tidak ada membingungkan. Baik, nah sekarang apa harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya? Siapa yang bisa memberikan apa harapannya? Coba, siapa yang bisa memberikan sedikit harapan untuk pembelajaran berikutnya harus seperti apa? Silakan, Akila. Ya, silakan, ada Kak Akila. Harapan ya, Bu? Ya. Semoga lebih rajin lagi. Semoga lebih rajin lagi. Oke. Harus semangat. Baik. Terima kasih. Berarti Ibu rasa kalian sudah memahami. Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini dari apa maksudnya dari awal sampai terakhir tadi? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Coba angkat tangan dari kelompok siapa? Siapa? Ya, silakan Akila, tolong simpulkan. Silakan Akila. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, yang pertama, guru membagikan kelompok. Yang kedua, guru membagikan APD atau belajar siswa. Yang ketiga, siswa mengerjakan APD untuk membuat langkah-langkah dalam menyusun teks. Baik, itu yang disimpulkan oleh Akila. Di tahap nanti kalian sebelum menulis teks anekdot, yang pertama sekali kalian harus bisa menentukan tema. Oke, kata Ina menentukan tema atau topik. Setelah tema atau topik yang ditentukan yang sudah didapat, baru nanti kalian buat kerangka. Nah, kemudian kerangkanya itu nanti akan kalian kembangkan menjadi tulisan. Baik, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah lebih baik kita ice breaking dulu. Siapa yang memandu? Silakan ice breaking dulu kita. Akila, oke Akila, maju Akila. Kita ice breaking dulu Akila. Silakan. Yang lain disuruh berdiri Akila. Iya. Ya udah berdiri, ayo kita ice breaking dulu. Kayaknya udah siap, udah lapar dulu ya. Oke, ya silakan Akila. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burungnya terbang. Tangan ke depan kita berenang. Tangan dilipat siap berdoa. Oke. Terima kasih Akila. Ya, pesan ibu sama kalian harus banyak membaca, terutama tentang bacaan teks anekdot yang nanti tujuan akhirnya kalau kalian nanti akan menulis tulisan teks anekdot. Dibaca-baca, contohnya boleh kalian lihat di buku paket, boleh kalian lihat di internet, silakan ya. Berbanyak ilmu membacanya, dipahami kembali strukturnya. Abstrak itu isinya tentang apa? Koda itu apa? Krisis itu bagaimana cara mengembangkannya? Orientasi bagaimana cara mengembangkannya? Reaksi. Baik. Ibu rasa kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada dalam kegiatan pembelajaran tadi ya yang sudah kita jalin ada yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon maaf. Pesan ibu tetap semangat belajar. Ya, gapailah cita-cita kalian. Ibu sudah mendengar tadi semua cita-cita kalian. Ibu harap
dan berdoa insya Allah